Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 8 subtema 1 tentang aturan keselamatan di rumah. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar dan tetap semangat. Perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang coba perhatikan apa yang sedang dilakukan Udin dan keluarganya. Nah, perhatikan sebentar ya. Ya, di gambar pertama, Udin dan kakak sedang membantu ibu memasak di dapur. Nah, di gambar kedua, Udin juga sedang membantu ayah memasang jam dinding. Tahukah kalian jika saling membantu itu merupakan salah satu contoh aturan di rumah? Ya, jadi ketika di rumah kita harus saling membantu. Karena jika kita saling membantu, maka pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Misalnya, di gambar pertama ini dan juga di gambar kedua. Nah, selain saling membantu, sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan di rumah. Misalnya, ketika kakak memotong jagung, kakak juga harus berhati-hati karena jika tidak berhati-hati, tangannya bisa terkena pisau. Begitu pula dengan Udin. Udin ketika mengupas jagung juga harus berhati-hati agar kotoran-kotorannya tidak berantakan kemana-mana. Begitu pula dengan ibu, juga harus berhati-hati ketika memotong jagung. Nah, selain itu, ketika Udin memasang jam dinding juga harus berhati-hati supaya tidak terjatuh dari tangga. Oleh sebab itu, ayah membantu memeganginya. Nah, sikap hati-hati itu merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Apabila kita menjaga dan mematuhi aturan keselamatan, maka diri kita akan selamat. Begitu pula dengan keluarga kita. Kalian juga harus berhati-hati ya dalam menjaga keselamatan diri dan keluarga. Nah, selanjutnya adalah jadwal kegiatan Udin. Seperti kalian kemarin sudah membuat jadwal kegiatan kan? Nah, Udin juga sudah memiliki jadwal kegiatan. Udin merupakan anak yang selalu rajin dan taat kepada aturan serta jadwal kegiatan yang telah dilaksanakan. Misalnya, Udin sarapan pagi pada pukul berapa? Jarum pendek menunjuk angka 6, jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti pada pukul berapa? Iya, betul. Pukul 6 pagi Udin sarapan. Kemudian yang kedua, Udin berangkat sekolah pada pukul berapa? Iya, betul, pada pukul 7 pagi. Dan Udin pulang sekolah pada pukul berapa? Jarum pendek menuju angka 11, jarum panjang menuju angka 12. Pada pukul 11 siang, betul. Nah, kalian juga harus seperti Udin, mematuhi kegiatan yang sudah kalian buat. Semangat ya! Selanjutnya, kita akan belajar menentukan satuan waktu menggunakan jam, supaya kalian lebih tahu dan bisa melaksanakan kegiatan kalian dengan tepat waktu. Nah, agar kalian bisa membaca jam, maka kalian harus mengetahui bagian-bagian dari jam. Yang pertama, ada jarum pendek. Jarum yang berwarna merah ini adalah jarum pendek. Jarum pendek ini menunjukkan satuan jam. Yang kedua, ada jarum panjang yang berwarna hijau ini besar. Jarum panjang ini menunjukkan satuan menit. Nah, kemudian yang ketiga, ada jarum yang paling kecil ini yang tipis. Ini jarum menunjukkan satuan detik. Nah, selain ada 3 jarum ini, kalian juga melihat ada apa lagi di sini? Ya, ini adalah garis-garis yang menunjukkan menit. Kemudian ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan angka 12. Nah, jadi dalam satu hari satu malam itu jam berputar selama 2 kali putaran.
sehingga sehari semalam ada 24 jam, yaitu 12 kali 2 putaran. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana jarum jam panjang bekerja. Masih ingatkah kalian jarum panjang menunjukkan apa? Iya, betul. Jarum panjang menunjukkan menit. Nah, apabila jarum panjang berpindah di satu garis, maka ia telah melewati waktu 1 menit. Jadi, jika dia sudah berpindah di angka selanjutnya, ia melewati waktu 5 menit. Mari kita hitung bersama-sama. Di garis pertama melewati 1 menit, di garis kedua melewati 2 menit, di garis ketiga melewati 3 menit, di garis keempat melewati 4 menit, dan di garis kelima melewati 5 menit, tepat di angka selanjutnya. Jadi setiap jarum panjang berpindah 1 angka, ia telah melewati waktu berapa? Iya betul, 5 menit, seperti ini. Nah, jika dia sudah melewati lagi di angka selanjutnya, berarti 5 menit ditambah 5 menit berapa? 10 menit. Sehingga apabila jarum panjang telah berputar selama 1 putaran penuh hingga angka 12, maka ia telah melewati waktu 60 menit atau sama dengan 1 jam. Jadi 1 putaran penuh ini menunjukkan waktu berapa? 60 menit, betul. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana jarum pendek bekerja. Jarum pendek ini menunjukkan apa tadi? Ayo. Betul, satuan jam. Nah, apabila jarum pendek berpindah 1 angka, maka ia telah melewati 1 jam. Nah, di jam pertama menunjukkan pukul 1. Di jam kedua menunjukkan pukul 2. Jadi ia telah melewati waktu 1 jam. Nah, selanjutnya kita belajar membaca jam. Coba perhatikan gambar jam berikut. Jarum pendek menunjuk angka 10, jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti pukul berapa? Iya, kita bisa membacanya pukul 10. Atau dapat kita tulis dengan pukul 10.00. Nah, 10 ini menunjukkan jam, titik ini sebagai pembatas antara jam dengan menit, 00 ini adalah menit. Jadi kenapa menitnya kok 00? Karena ia tepat di angka 12. Jadi menunjukkan waktu pukul 10 tepat. Nah, selanjutnya jarum pendek menunjuk ke angka 8, jarum panjang menunjuk ke angka 12, berarti kita baca pukul berapa? Iya, betul, kita baca pukul 8. Nah, kita juga bisa menulisnya pukul 8.00. 8 menunjukkan jam, dan 00 menunjukkan menit, tepat di angka 12. Nah, anak-anak, dalam satu hari, jam berputar sebanyak 2 kali putaran penuh. Jadi, setelah pukul 12 siang, maka kita menulis angka jam yang selanjutnya bukan jam 1 lagi, tapi 12 ditambah 1, jadi 13. Terus kemudian di angka 2 menjadi 14. Di angka 3 ditambah 3 menjadi 15, begitu seterusnya. Jadi setelah pukul 12 siang, penulisan tidak pukul 1, tapi pukul 13 hingga pukul 24 jika sudah mencapai angka 12 di putaran kedua. Nah, pukul 24 ini sama dengan pukul 12 malam. Supaya kalian lebih paham, mari kita lihat contohnya ya. Nah, perhatikan jam ini. Jam ini menunjukkan pukul berapa? Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Pukul berapa? Iya, betul. Pukul 2 siang. Nah, kita menulisnya bukan pukul 2 siang, tapi kita tulis 12 ditambah 2. 12
13.14. Jadi kita menulisnya pukul 14.00. Nah, kemudian contoh yang kedua. Jam berapakah ini? Ya, jam 5 sore. Maka kita menulisnya 12 ditambah 5. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi kita menulis pukul 17. 12 ditambah 5. Jadi kita menulis pukul 17. Kemudian contoh yang ketiga. Jam berapakah ini? Ya, jam 8 malam. Maka kita menulisnya bukan jam 8 malam, tapi kita tulis 12 ditambah 8. Berapa? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi jam 8 malam dapat kita tulis dengan pukul 20.00. Mudah bukan? Jadi jika kita menghitung setelah jam 12 siang, itu artinya kita lanjutkan ke angka selanjutnya. 12, 13, 14, 15 sampai dengan angka 24. Nah, apakah kalian masih ingat? Tadi Udin sarapan jam berapa? Jam berapakah ini? Wah, hebat. Iya betul, pukul 06.00 atau sama dengan jam 6 pagi. Nah, anak-anak, setiap aturan sarapan pagi itu kita harus menaati aturan-aturannya. Misalnya apa? Ya coba sebutkan. Iya, betul. Mencuci tangan sebelum makan itu yang paling penting. Karena jika kita tidak mencuci tangan, maka nanti tangan kita penuh kuman dan kuman akan ikut masuk ke dalam makanan kita. Ya, supaya kalian lebih paham, yuk kita baca bersama-sama aturan sarapan pagi. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Yang ketujuh, setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Yang kedelapan, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, mari kita patuhi ya aturan-aturan ini supaya kita tetap sehat. Sekarang coba kalian perhatikan dari kalimat-kalimat aturan sarapan pagi ini, kata mana yang menggunakan huruf kapital? Kata mana? Iya, betul. Di setiap kalimat di awal kata. Ya, huruf kapital digunakan di awal kata. Selain digunakan di awal kata, huruf kapital juga digunakan di mana saja? Ya, di nama orang, nama hari, nama bulan. Kemudian selain itu juga digunakan di kata nama Tuhan seperti ini. Jadi, jika kita menuliskan nama Tuhan, maka di awal katanya harus menggunakan huruf kapital seperti ini. Nah, coba kalian pahami lagi ya. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Misalnya ketika kita menulis Allah, maka huruf A pertama harus menggunakan huruf kapital. Nah, selain itu juga seperti ini kata ganti Tuhan. Misalnya Yang Maha Esa, maka di setiap awal kata harus menggunakan huruf kapital. Yang Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Kuasanya digabung, M-nya huruf besar, Y-nya huruf besar. Kemudian Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, dan juga Yang Maha Penyayang. Diingat-ingat ya, anak-anak. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.